Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Dapur Ramadan bersama saya Amalia Tina. Tentunya program Dapur Ramadan akan menghadirkan berbagai menu inspirasi untuk sahur dan juga berbuka puasa. Dan hari ini saya sudah berada di Wonogiri, Jawa Tengah, di tengah suasana teduh dan juga sejuk perkebunan coklat milik Ibu Siti Homsah gitu ya, yang akan memasak bersama saya hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Sangat menyenangkan, Mbak. Iya, sangat menyenangkan hari ini ya. Kita akan masak-masak hari ini untuk inspirasi menu sahur dan juga berbuka puasa untuk pemirsa MTA TV di rumah. Ini kita hari ini mau masak apa nih, Bu? Abon buah jambu mete, Mbak. Abon buah jambu mete, ini pastinya banyak pemirsa yang belum tahu gitu ya. Jambu mete tidak hanya dimanfaatkan bijinya saja atau kacang yang jadi di bawahnya, tapi juga daging buahnya bisa dimanfaatkan. Salah satunya membuat abon jambu mete gitu ya. Ini apa saja bahan-bahannya, silahkan Ibu. Ya, bahan utamanya buah jambu mete. Karena ini hanya ada pada waktu musimnya, jadi ini saya keringkan, Mbak. Oh, begitu. Jadi buah jambu mete itu saya buang yang apa ya, bongkot pucuknya gitu loh, apa ya, pangkalnya yang, itu dibuang. pangkalnya dibuang, kemudian diperes dengan diremet dengan garam. Kemudian setelah itu dicuci bersih, kemudian dijadikan seperti ini. Ketika kita tidak musimnya, insya Allah kita ada kalau pingin ya. Oh gitu. Ini berarti dikeringkannya Dikeringkan, dijemur dengan tampah itu ya. Iya. Berapa lama jemurnya, Ibu? Sekitar ada kalau panas 1 hari, kadang 2 hari gitu. Oh baik, ini berarti Bu Siti sudah siapkan gitu ya sebelumnya daging buah jambu mete yang sudah dipotong, tadi diremas juga dengan garam gitu ya, dan juga dan juga dijemur gitu ya di bawah terik matahari 1 sampai 2 hari sampai benar-benar kering gitu ya, sampai coklat gitu. Ketika kita butuh itu, Mbak, kan kita harus dikum dulu ya. Direndam dulu gitu dulu. Ya. Mungkin ya 2 jam, 3 jam gitu, kemudian baru jadi seperti ini. Oke, baik. Oke, apalagi nih bahannya, Ibu? Bahannya bumbunya ini, bumbunya 3 jari lengkuas, kemudian 2 batang serai dan 2 cm jahe. Oke, jahe lengkuas dan juga batang serai. Ada apa lagi, Bu? Ini secukupnya ya, Mbak. Kalau kita pengen manis ini, kalau pengen pedas juga bisa dikasih sambal. Oke, ini kita buat yang manis berarti hari ini ya. Ini ada gula merah. Gitu. Apalagi, Bu? Kemudian ini kaldu bubuk, kemudian ada ketumbar, kemudian ada lada bubuk. Baik, ini Nah, sudah dicampur ya. Kuncinya yang nggak ketinggalan ini. Apa tuh, Bu? Asam jawa. Air asam jawa gitu. Apalagi nih bumbunya? Kemudian ini ada bawang, bawang putih, bawang merah bawang ya. putih, bawang merah, kemudian kemiri, kemudian ini santan kental ya. dan kentang. Nah, ini tadi kalau pengen pedes saya kasih sambal. Oh baik, berarti hari ini kita akan masak abon pedas gitu ya. Kemudian ini penyedap rasa dan garam. Ya, kaldu bubuk. Kaldu, penyedap rasa dan juga garam gitu ya. Ada apa lagi, Bu? Ini ada juga saus tiram pemirsa ya. Oke. Ya, kita langsung saja ke proses membuatnya nih, Bu. Bagaimana nih buat abon jambu mete? Biasanya kan abon dari daging ya, tapi kali ini kita dari daging buahnya jambu mete gitu. Gimana tuh? Pertama ini sudah kita geprek kan. Kemudian kita iris. Ini kita iris. Lengkuasnya diiris gitu ya. Tadi batang serainya sudah digeprek juga, ada 3 batang serai yang sudah digeprek. Ini lengkuasnya diiris. Saya bisa bantu, Ibu, atau lagi? Oke, ini setelah ini apa yang dilakukan, Ibu, setelah kita potong? Kemudian ini jahenya. Oh iya, setelah itu kita potong jahenya pemirsa. Gitu ya. Setelah ini apa, Ibu? Kita haluskan bumbu. Haluskan bumbunya dengan chopper. Nah, ada bawang putih, bawang merah bawang ya, putih, berapa bawang sih? Merah, bawang putihnya 5, silakan. Bawang merahnya 7. Bawang putihnya 5, bawang merah 7. Apalagi, Bu? Kemudian ini kemiri. Kemirinya berapa? Ada 7. Sudah dulu. Dikasih minyak enggak? Oke. Kasih minyak untuk nanti dia bisa lebih halus gitu ya, pemirsa. Untuk bumbu. Kira-kira 2 sendok makan. Sampai kira-kira basah aja biar dia lebih halus untuk bumbunya gitu ya. Kita akan chopper bumbunya, langsung kita haluskan gitu ya.
Oke, ini bumbunya sudah halus gitu ya pemirsa. Ini setelah ini apa nih prosesnya? Bu Prosesnya Siti? ini menumis, Mbak. Kita tumis bumbu halusnya tadi gitu ya. Sudah halus, jadi bumbunya ini harus benar-benar halus Iya, pemirsa ini karena untuk juga abon gitu. 1 sendok saja, 1 sendok makan. Iya, minyaknya. minyaknya 1 sendok makan, silahkan Ibu. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Jadi ditumis dalam minyak yang sedikit gitu ya, nggak usah banyak-banyak minyaknya karena untuk menumis gitu. Ini kalau mau diulek juga bisa berarti ya? Ya bisa diulek, Ya. juga bisa. Bisa diulek, bisa juga pakai chopper kayak Iya. tadi, lebih cepat dan lebih Kemudian praktis. ini saya masukkan Apalagi serainya. Bu? Oke, serainya dimasukkan ya. Ini inovasi dari mana ini Ibu? Ini versi Menciptakan dari makanan saya kan ini. di Wonogiri banyak jambu mete. Ini tadi bisa ditambah minyak, misalnya kurang dirasa iya. kurang cukup ya Mbak ya. Iya. Jadi saya dari Wonogiri pindah ke sini itu dulu kan ada simbolnya jambu mete besar Iya. ya. Ini penghasil jambu mete. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Baik. Terus ternyata jadi makanan yang lezat, yang Gitu naik ya. daun. Oke, naik daun ya Naik jambu daun. Terus metenya ini gitu. Daun jeruknya Daun 3 jeruk lembar, ya. daun salam 3 Daun lembar. salam. Iya, dimasukkan. Nah, Dimasukkan. kenapa akhirnya olahannya abon nih Bu Siti? Kenapa nggak yang lain gitu? Soalnya abon itu awet. Oh gitu. Kadang anak-anak pas kita ini ya Mbak ya lauknya, Lengkuasnya dimasukkan. pas Idul Kurban itu kan banyak daging. Iya. Jadi saya sudah lama bertahun-tahun menerima pesanan bikin abon. Ini saya kasih air ya Mbak ya. Air ya. Jadi Kira-kira kira-kira berapa Ibu? kira-kira 1 gelas. 1 gelas gitu ya. Tadi setelah harum bumbunya ya masak sempurna, diberikan air gitu ya, kira-kira 1 gelas gelas. air. Ya. Kemudian kita masukkan Lada, lada, ketumbar. sama kunyit. Oke, lada, ketumbar dan juga kunyit Iya. bubuk ya. Dimasukkan. Kunyit bubuk. Nah, terus aduk ya pemirsa ya, biar Iya. bumbunya tercampur. Setelah ini kita masukkan lagi semua bumbu satu-satu. Oke. Iya. Ini silahkan Ibu. Sambelnya juga. Itu kalau pengen pedas nggak apa-apa. Kalau tidak kita bikin yang tidak pedas juga bisa. Oke, sambalnya dimasukkan. Nah, kita bikin pedas abonnya ya. Jadi kita tambahkan sambal gitu ya dari cabai yang sudah dihaluskan. Gitu. Kemudian saus tiram. Saus tiram silahkan Ibu. Sendoknya. Ya, masukkan saus tiram pemirsa ya. Ini saus Iya, tiramnya sekitar berapa? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Oke. Iya. Oke, kalau misalnya pemirsa gitu ya bosan dengan olahan abon daging sapi atau abon daging ayam, Anda juga bisa gitu ya olahan abon daging buah jambu mete ini yang pastinya juga nggak kalah enak gitu ya Bu Siti ya. Insya Allah. Kalau Bu Siti selama ini nih makan abon jambu mete, ada nggak bedanya antara abon jambu mete dengan abon daging gitu? Bedanya kalau daging itu kan ada yang khawatir nanti kolesterol, nanti apa. Kalau ini non kolesterol. Gitu. Jadi yang sebetulnya kolesterol itu metenya. Oh, Kalau kacang buah, metenya. iya, jambunya tidak. Ini alternatif orang yang pengen kayak daging tapi dia aman gitu. Gitu ya. Jadi, Kemudian tak kasih gula ya Mbak. oke, silahkan. Gula Ibu. Jawanya. Gula Jawa. Ya. Gula Jawanya masuk ya. Ini berapa? Ini gulanya Keping, Jawa bukan, tadi 2 keping 2 keping ya, keping besar. atau 25 gram. 25 gram gula Jawa gitu ya, langsung dimasukkan. Jadi ini ke dalam. alternatif saya. Orang kan waktu kurban dagingnya banyak, dia Iya. caranya biar awet, anaknya di pondok, anaknya di mana bisa makan. Jadi ini kemudian daging yang kotak-kotak itu Heeh. saya jadikan tongseng. Yang masak tongseng biasanya Mbak Konita. Kalau iya, saya putranya bikin ya. ini ya. Kemudian ini kita masukkan Mbak. Ini daging buah jambu Iya, mete jambu tadi metenya ya, Mbak. yang sudah kering ya. Dimasukkan. Wah, ini penampakannya memang kayak daging ya, Bu Siti ya. Iya, kelebihannya jambu mete itu kan seratnya kayak serat daging sapi. Oh iya. Nah,
ini Bu Siti, kalau daging buah jambu mete ini kan kadang ada kayak sepat-sepatnya gitu ya. Nah ini gimana tuh cara ngilangin Caranya rasanya waktu tuh? kita itu apa ya, proses pertama itu setelah kita bersihkan itu kita iris kecil-kecil atau kita apa Mbak, ditumbuk, Ditumbuk. ditutuk gitu ya, ditutuk Biar atau agak lebih ditumbuk halus gitu ya. ya. Itu kan sesuai seratnya. Ah, Kalau ini saya kan ada yang saya iris gitu, jadi tidak lembut banget. Setelah itu kita masukkan asam air jawa. asam Jawa. Ya, Pakai saringan, ini silakan dulu. saya pegang. Ini Oh, di dulu. sini. Ya, Oke, baik. ini kira-kira 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ini kuncinya saya pakai biar awet. Oh gitu. Jadi memang selain menambah rasa, ini juga Ya. ini juga biar lebih awet gitu ya untuk Ya. olahan makanannya. Jadi ini gitu. sampai ini Mbak, sampai kering. Oh, sampai kering. Jadi ya? dibesarkan lagi ya. Oh baik, berarti kita selalu pakai api Ya. yang besar ya. Ini biar dia asap. masakannya cepat Kalau nggak asap kering. nanti nggak kering. Oh ya, oh baik. Jadi terus aduk juga berarti Iya. ya Bu Siti ya sampai kering gitu ya, sampai kuahnya ini meresap ke dalam dagingnya. Seperti oseng, tapi aslinya nanti ini kalau kering nggak. Nggak kayak oseng ya, Iya. jadi nggak ada kuahnya gitu. Jadilah namanya Ini kalau abon. kita sabar gitu nanti sampai kering betul-betul. Oh gitu. Oh, baik, berarti memang butuh kesabaran dan Iya. ketelatenan nih pemirsa ya untuk mengolah daging buah jambu mete ini menjadi abon, menjadi sajian yang nikmat gitu ya. Kalau orang-orang kan biasanya belum kenal gitu ya, apa sih abon jambu mete, emang bisa? Nah, bisa ini ya dimasak abon gitu. Ini juga untuk menu sahur yang saset ini cocok banget Ya, gitu ya, sahur bisa disimpan gitu ya, praktis begitu ya. Betul, bisa disimpan di dalam wadah, disajikan pas sahur. Awet berapa bulan kira-kira Bu? Ini ya kadang 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan tergantung apa ya Mbak Penyimpanannya? penyimpanannya. Kalau dalam kedap udara itu lama. Atau tergantung yang makannya gitu ya, Bu Iya. ya. Kalau Kadang tiap hari kan- makan ya nggak tahan 1 bulan Kadang kan ya. terlena ya, betul. itu nggak ditutup atau gini. Iya. Ini juga kering, harus benar-benar kering Oh, Mbak. benar-benar kering. Oke. Ini santannya kapan, Bu? Terus, oh itu, iya baru dimasukkan akhir. Oh, kita juga masukkan Iya, santan karena kental. apa ya Mbak, biar terasa enaknya. Kita juga masukkan santan kental pemirsa ya sebagai penambah rasa dari abon daging buah jambu mete ini gitu. Nah kalau misalnya pemirsa nih Bu Siti ya nggak sempat masak, nggak ada buah jambu mete gitu ya, bisa nggak pesan gitu di Bu Siti nih? Bisa pesen. Bisa, Di mana Ibu? Di FB saya Wangi Kasturi dan IG saya Wangi Kasturi. Aha, jadi Anda nih pemirsa bisa langsung mampir gitu ya ke IG dan juga Facebooknya dari Bu Siti Homsa, namanya Atau Wangi Umiko. Kasturi. Oke, atau Umiko gitu ya, ini Umiko bisa itu. nama usahanya. Nama usahanya Bu Siti adalah Umiko. Bisa search aja, insya Allah sudah resmi gitu ya. Iya. Sudah ada NIB, sudah ada untuk PIRT-nya juga gitu ya. Iya kebetulan ini waktu ada pameran batik di Wonogiri, Pak Bupati Pak Setioko Soekarno itu Ah, juga ini. langsung bisa memberikan Iya. izinnya di situ ya, Masya Allah luar biasa. Iya ini sementara sudah. Ya. Kalau abon tadi matiin dulu ya, Mbak. Mati ke atas Bu. Ini ya. Oke. Ya. Ini diulek Mbak. Oh, jadi setelah dimasak diulek dulu ya? Iya. Jadi seperti ini memang harus sabar. Oh gitu, memang prosesnya Iya. panjang ya? Kalau ini daging sapi saya ngulek itu sampai bisa 3 sampai 3 kali sampai 5 kali. Heeh, tapi kalau daging ini buah jambu Daging mete, ini karena ini modelnya iris ya, tidak suwir. heeh, Jadi itu Lebih kadang cepat. memang nggak cepat lembut. Tapi itulah perbedaannya, teksturnya jambu mente memang beda. oh begitu. Jadi nanti setelah ini Hmm. semua diproses ya, udah diulek semua, nanti dikeringkan lagi. Oh, dikeringkan lagi. Pakai Jadi apa tidak ini terus pakai seperti ini Oh, sampai kering. itu? Oh gitu. Jadi Nanti kalau dimasak sampai kering itu sudah jadi abon. Oh baik. Kadang uleknya 3 kali. Kalau Jadi ini ya disesuaikan juga nanti untuk teksturnya seperti apa yang diinginkan gitu ya. Tadi sudah diulek lalu kembali dimasak sampai kering gitu ya. Ini kira-kira sudah atau belum ini Bu? Ini sudah Mbak. Oh sudah, baik. Jadi kalau memang kita itu udah kering benar-benar ada beberapa bulan bisa tahan. Oh baik.
Oke, ini monggo silakan bisa di plating Ibu. Berarti sudah jadi gitu ya abon buah jambu metenya gitu. Wow, ini warnanya juga coklat caramelize gitu ya. Ini bisa kembali dimasak kalau misalnya dirasa kurang kering, pemirsa, ini sesuai selera masing-masing saja gitu ya. Kalau misalnya kurang kering bisa kembali dimasak sampai kering gitu. Wah, wah iya ya, mirip kayak ini Kayak tongsengan daging gitu loh Bu. Iya, Masya Allah. Kalau suwir lebih kayak daging sapi, Mbak. Ah, iya. Karena ini tak iris. Karena diiris, jadi masih ada ya teksturnya buah jambu mete gitu. Ini kita sendirikan. Itu kan tadi daun-daunnya. Ah iya, jadi daun-daunnya diambil pemirsa ya, jangan ikut masuk ke piring gitu, nanti jadi jebakan lagi. Oke, ini sudah matang gitu ya. Ini aromanya harum banget pemirsa. Ini tentunya bisa jadi salah satu menu sat-sat untuk sahur ataupun juga berbuka puasa untuk keluarga Anda. Ini sudah Bu Siti? Oh, Masya Allah. Ini sudah jadi pemirsa abon buah jambu mete ala Ibu Siti Homsa. Tentunya Anda juga bisa dapatkan gitu ya abon buah jambu mete ini di usahanya Bu Siti. Namanya Umiko ya Ibu ya. Umiko. Atau di FB dan juga IG-nya di Wangi Kasturi gitu ya. Anda bisa dapatkan. Kalau misalnya Anda nggak mau bikin ribet-ribet ya, Anda bisa langsung mampir ke Facebook dan juga IG-nya. Ini pemirsa abon buah jambu metenya sudah jadi tentunya. Terus saksikan Dapur Ramadan MTA TV untuk dapatkan berbagai inspirasi menu sahur maupun juga berbuka puasa. Akhirnya saya Amalia Tina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.